Ki Nusantara TV yang sudah mulai ramai di jagat raya mayanya. Kenapa hari ini sengaja Ki Nusantara TV mendatangi di kediaman Mas Supriyadi Esos, di mana Mas Supriyadi Esos ini adalah salah satu calon kepala tiup di Margo Kencono, Kecamatan Tulang Bawang, Udik. Dan beliau adalah salah satu calon yang punya satu visi misi, pandangan ke depan yang luar biasa terkait dengan pembangunan di Margo Kencono. Seperti apa beliau dan bagaimana kondisi beliau? Kita jemput. Apa kabar Mas Supri? Alhamdulillah kabar baik Mas Wawan. Kabar baik ya. Alhamdulillah. Berat badan naik apa? Turun ini? Alhamdulillah berat badan jadi seimbang. Jadi seimbang Mas. Yang kemarin 64 tetap 64 Mas. Iya. Jadi cukup menguras energi ya, menguras pemikiran, tenaga dan lain sebagainya luar biasa. Tapi saya yakin itulah salah satu bentuk wujud perjuangan kita, kecintaan kita terhadap masyarakat, sehingga apapun untuk masyarakat kita lakukan. Siap. Iya. Sebelum saya ingin kita ngobrol secara santai, rileks, slow gitu. Karena kenapa masyarakat saat ini kan sudah mulai ya, berjibaku dengan pemilihan, dengan tim masing-masing calon gitu. Kalau kita ketemu terus kemudian kita agak serem kan, agak repot. Jadi kita bikin rileks saja. Bikin rileks aja Mas. Iya, supaya masyarakat kita juga tahu serius ketika kita bekerja, serius kita menghadapi masyarakat. Tapi ada kalanya masyarakat juga butuh hiburan dari kita sendiri. Ya, betul. Calon pemimpin yang punya kebijaksanaan luar biasa. Mas Pri, berapa hari lagi kita? Alhamdulillah sekarang tanggal 5 Mas Wawan ya. Kita pemilihan kepala tio nanti di posisi tanggal 9. Tanggal 9. Jadi 4 hari lagi lah Mas Wawan. Ya. Dari 4 hari itu seperti apa persiapan Mas? Baik, terima kasih. Izin saya dulu Mas Wawan, saya sampaikan dulu ke warga Tioh Marga Kencana dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi Mas Wawan, yang pertama sekali saya sampaikan kepada warga Tioh Marga Kencana itu ucapan mohon maaf. Mungkin dalam proses pencalonan diri saya sebagai calon kepala Tioh Marga Kencana, saya belum bisa sowan satu persatu kepada seluruh warga Tioh Marga Kencana. Mudah-mudahan dengan adanya wawancara dengan Q Nusantara, TV Q Nusantara hari ini dapat menyambung silaturahmi saya. Amin. Pertama sekali yang ingin saya sampaikan, ucapan mohon maaf tadi, mudah-mudahan seluruh warga Tioh Marga Kencana selalu diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, dan dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang saya sampaikan pertama sekali untuk warga Tioh Marga Kencana, Mas Wawan. Oke. Mas Pri, ada hal yang menarik di Mas Pri. Apa yang saya bilang menarik? Selain pengalaman yang luar biasa, selain memang lahir di sini, kemudian orang tua juga salah satu, bahkan tinggal satu-satunya sesepuh yang ada di sini. Juga jenengan itu punya satu visi yang luas menurut saya, satu visi yang jauh. Bagaimana ketika visi ini bisa dilaksanakan dengan misi-misi yang memang masuk akal, realitanya bisa mudah kita laksanakan bekerja sama dengan masyarakat. Itu akan menjadikan Marga Kencana ini adalah Tioh yang berdaya saing, bahkan Tioh yang bisa dijadikan satu contoh untuk di kabupaten kita. Nah boleh Mas, sedikit visi misinya coba kita bongkar, kita dengarkan sama. Untuk visi misi calon kepala Tioh Marga Kencana, saya Supriyadi Esos dengan nomor urut 2. Ini sudah saya sampaikan sudah cukup lama Mas Wawan, yaitu menuju Tioh Marga Kencana yang mandiri dan terwujudnya masyarakat bahagia, sejahtera, religius dan toleran. Dan dalam visi misi saya ini saya jabarkan dalam 20 program kerja saya yang tentunya ini adalah janji saya itu nanti untuk periode 6 tahun ke depan Mas Wawan. Visi itu kan memang betul yang jenengan bilang, dijabarkan atau dilaksanakan dengan rem-rem tertentu yang kemudian disebut orang sebagai misi. Ada 20 misi. Boleh disampaikan terlebih dahulu 20 misi untuk mewujudkan visi itu. Baik, terima kasih. Penjabaran dari visi misi saya, ini saya jabarkan ke dalam misi saya,
itu yang pertama sekali adalah pemberian bantuan dana setiap RT setiap tahun ke kelompok wanita tani KWT atau Desa Wismawa. Di sini saya jabarkan dulu, yang pertama ini adalah program kerja keren untuk ibu-ibu di seluruh Tio Marga Kencana. Jadi harapan saya nanti setiap RT itu mempunyai one RT one product, satu RT satu produk unggulan, sehingga nantinya Tio Marga Kencana ada menjadi tolak ukur untuk berkembangnya kegiatan kelompok wanita tani di seluruh Kabupaten Tulang Bawang Barat pada umumnya. Sebagai penunjang kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat. Ya, ini program luar biasa ya. KWT itu adalah programnya pemerintah, Jasa Wisma itu juga programnya pemerintah yang notabene dilaksanakan di Tiup. Memang betul, tanpa ada dorongan penggerakan dari Kepala Tiup yang memang pro terhadap kegiatan-kegiatan ibu-ibu sesuai dengan apa ya? Zamannya memang ibu-ibu harus berdikari. Minimal ibu-ibu itu bisa menghemat, Mas Wawan, Rp5.000 per hari setiap harinya. Saya bacakan dulu 20 program kerja saya, Mas Wawan. Untuk yang pertama, pemberian bantuan dana setiap RT setiap tahun ke kelompok wanita tani atau Desa Wisma. Terus yang selanjutnya yang nomor 2, adanya pelayanan surat menyurat cepat dan akurat 5 menit jadi, Mas. Itu, dan kita punya ilmunya di situ, Mas Wawan. Yang ketiga itu ada ambulan gratis. Terus yang keempat, pembuatan bank darah. Terus yang kelima, memfasilitasi dan mendorong berkembangnya kebudayaan di Tiup. Yang keenam, memfasilitasi dan mendorong peringatan hari-hari besar di Tiup Marga Kencana. Yang ketujuh, membangun kawasan wisata desa yang positif tanpa miras dan narkoba. Yang kedelapan, memajukan pemuda melalui Karang Taruna dan kelompok pemuda lainnya. Terus yang selanjutnya, yang ke-9, membangun stadion mini, perbaikan lapangan, main bola, volleyball, futsal bisa dilakukan pada malam hari, Mas. Itu. Terus yang ke-10, membangun kolam renang di Tiup Marga Kencana. Ini target selanjutnya. Terus yang ke-11, pembangunan sumur bor di setiap RT. Yang ke-12, jalan halus sampai menuju Lapen dan Hotbit di Jalan Tiup. Yang ke-13, pembangunan drainase di seluruh Jalan Tiup. Yang ke-14, meningkatkan BUMDes yang maju dan sejahtera. BUMDes itu badan usaha milik desa, Mas. Ya. Yang ke-15, pembasmian hama tikus secara serentak bersama kelompok tani, P3A dan masyarakat. Yang ke-16, peningkatan jaringan irigasi yang lebih baik di tingkat tersier sehingga pembagian air lebih merata lagi. Terus yang ke-17, pemberian bantuan untuk UMKM. Yang ke-18, menginisiasi berdirinya pondok pesantren di Tiup Marga Kencana. Terus yang ke-19, membangun semangat gotong royong dan kerukunan antar warga masyarakat, agama, suku, ras, dan budaya suku ras yang ada di Tiup Marga Kencana. Yang ke-20, membangun semangat toleransi antar umat beragama. Mas Supri, di misinya jenengan itu ada 4 hal yang menarik menurut saya. Itu yang pertama, bagaimana jenengan memberdayakan para kaum ibu-ibu atau usia produktif yang kebetulan hendak kerja di luar, syukur-syukur itu bisa menjadi penghasilan luar biasa yang sehingga dia tidak perlu merantau dapat duit, ya toh kan gitu contohnya kan gitu. Tidak perlu keluar negeri lagi untuk bangun rumah, ya toh. Betul. Ya mudah-mudahan artinya itu adalah satu pandangan yang luar biasa. Di misi jenengan itu, manakah misi yang dalam jangka waktu 1 tahun ketika Allah mengamanahkan ini kepada jenengan, ketika masyarakat mempercayakan Kepala Tiup Marga Kencana kepada jenengan, itu yang mana, Mas, dari 20? Baik, terima kasih, Mas Wawan. Dari 20 misi saya, itu yang pertama sekali akan kita tahun depan ini, Mas, itu pemberian bantuan dana setiap RT setiap tahunnya ke kelompok wanita tani. Ini pasti insya Allah kita realisasikan di situ. Karena ya kan? Sumber dananya ini sumber dananya ada, Mas. Ya kan, ada dana lebih desanya. Paham lah ya, karena jenengan memang yang selama ini mengkonsultasi desa-desa terkait dana desa. Jadi udah paham betul. Sudah paham. Iya, betul, luar biasa.
Terus yang selanjutnya yaitu pelayanan surat menyurat cepat dan akurat selama 5 menit, Mas. Itu gimana Mas bisa untuk mencapai itu? Untuk surat menyurat, Mas Wawan, ini kita pun juga tidak boleh melebihi wewenangnya di TIO. Contoh-contoh surat menyurat yang memang jadi wewenangnya TIO itu misalkan surat menyurat tentang misalkan ada surat kehilangan, terus pengajuan bank. Ini memang yang jadi wewenangnya TIO, Mas. Izin keramaian. Izin keramaian dan yang lain-lainnya. Ini adalah surat menyurat yang sifatnya wewenangnya TIO. Oh, itu. Iya, bukan yang ranahnya di luar wewenang dari pemerintahan TIO. Termasuk urusan yang dokumen sipil lah ya. Nah, dokumen-dokumen sipil butuh proses, yang butuh proses. Nah, dari situ ya kan. Jadi surat menyurat ini memang jadi wewenangnya TIO dan harus kita lakukan, dan tidak boleh yang namanya masyarakat warga itu, Mas, untuk surat menyurat itu harus mencari kepala TIO-nya ya kan, dibuat misalkan oleh Pak Sekdes atau Pak Kaurnya, habis itu terus suruh nyari Pak Kepala TIO. Saya jamin kalau saya jadi Kepala TIO, surat menyurat akan selesai selama 5 menit ya kan, itu tidak perlu nyari Kepala TIO-nya, Mas. Allah, mudah-mudahan support dari masyarakat, semangat gotong royong dari masyarakat, insya Allah kita jamin itu bisa kita. Ambulan gratis, Mas Wawan. Ambulan gratis. Ambulan gratis itu tidak berarti TIO itu harus punya ambulan, tapi TIO itu bisa menganggarkan untuk ambulan yang bisa bekerja sama misalkan dengan puskes atau memang jasa-jasa ambulan yang lainnya. Jadi saya berharap seluruh warga TIO Marga Kencana tidak menggunakan ambulan, Mas. Karena yang namanya naik ambulan itu pasti tidak enak. Ini mesti loro itu. Mesti loro, ini mesti loro. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kan, ada keluarga, ada sanak saudara itu kan yang membutuhkan itu. Jadi kita akan anggarkan untuk ambulan gratis di TIO Marga Kencana. Ini kita jaminan kita insya Allah tahun depan itu sudah kita masukkan ke dalam anggaran itu, Mas Wawan. Terus kemudian yang bank darah tadi, ini menarik menurut saya. Itu jadi target di tahun pertama. Jadi target, Mas. Jadi target juga di posisi bank darah. Apa yang menjadi pengalaman dan bank darah ini maksudnya kita bank darah hidup, Mas. Bank darah hidup. Bank darah hidup. Jadi seluruh masyarakat di sini harapan kita itu pertama tahu golongan darahnya, Mas. Dari di situ nanti kita seleksi siapa sih warga masyarakat sini yang siap menjadi donor darah, menjadi layak dan jadi pendonor darah. Ini kan, jadi tidak harus misalkan ada orang yang membutuhkan darah ya kan, saya harus telepon Mas Wawan ke PMI dan yang lainnya. Ini kedandapan, Mas. Ini harapan saya warga ini juga punya rasa toleran itu tadi kan, itu kan. Jadi tahu semua golongan darahnya itu yang pertama, ya kan. Yang kedua untuk siap untuk menjadi pendonor. Ya kan. Minimal lek keluargane ono sing butuh, minimal sing donor iso keluar. Sudah siap. Jadi kita tinggal filter aja, Mas, nanti di komputer kita ya kan. Oh misalnya ada yang butuh darah B, oh ternyata ada 1000 orang yang ada di TIO Marga Kencana yang bergolongan darah B. Jadi tinggal ngubungin, ayo siapa sih yang mau jadi donor. Yang jelas kita memfasilitasi dan mendorong peringatan hari-hari besar di TIO, Mas. Ya. Itu. Ini kita fasilitasi ya kan. Itu karena ini harapan masyarakat kok ketoknya jarene desa niku sepi. Ben rame itu juga harus ditingkatkan. Maulidan 17-an dan yang lain-lainnya ya kan. Ini nanti bisa rame. Terus yang selanjutnya dari target saya, Mas, itu membangun kawasan wisata desa yang positif tanpa miras dan narkoba. Ini kalau tahun pertama kayaknya agak insya Allah mudah-mudahan mulai kita rintis, Mas Wawan. Kita rintis ya kan. Nanti kita coba kita kawasan di sekitaran lapangan itu kita buka ke tamannya, mulai ke sini ya kan. Itu nanti kita mulai rintis di situ. Dan insya Allah itu jadi target tahun pertama saya, Mas. Supaya apa? Warga TIO Marga Kencana ini terutama para pemudanya, Mas, itu tidak harus keluar desa. Ini target saya. Ya kan, nanti bisa ya lek nongkrong ini lek Marga Kencana nek tongkrongane dhewe kan lebih enak. Ini jadi target dan saya yakin ya kan ini bisa kita laksanakan di posisi tahun pertama, Mas Wawan. Apa yang menjadi ukuran jenengan itu dalam jangka waktu tahun pertama itu bisa dilaksanakan? Harapan jenengan, Mas, terhadap nanti dengan aparatur TIO yang menjadi kaki tangan kepala jenengan
mereka menerjemahkan apa-apa yang menjadi visi misi jenengan ke depan gitu? Yang pertama, kalau untuk melaksanakan misi saya tadi Mas, saya harus memperkuat jaringan saya ke atas. Yang kedua, jaringan saya yang ke samping. Jaringan saya ke samping itu seluruh aparatur kita, itu kita tingkatkan kapasitasnya sehingga aparatur kita itu dapat melayani seluruh kebutuhan masyarakat itu. Terus selanjutnya kita juga support, tidak mungkin hanya aparatur saja yang bekerja, tapi masyarakat yang dari bawah ini tadi, ya kan, masyarakat kita, warga kita, semuanya ikut membantu, bergotong royong, membangun semangat kebersamaannya sehingga visi dan misi saya ini bisa terwujud, Mas. Tapi kemudian apa yang menjadi pesan dan harapan jenengan terhadap masyarakat dalam rangka menghadapi Pilkati yang notabene kita beda pandangan, beda pilihan, sehingga masyarakat tetap tidak begitu pun. Terima kasih. Kita lanjutkan Mas Wawan ya. Ini saya Supriyadi Esos, ya kan, dengan nomor urut 2. Saya berpesan untuk seluruh warga di Tio Marga Kencana untuk bersama-sama mensukseskan Pilkati di Tio Marga Kencana ini dengan damai, aman, tidak ada intimidasi dan gangguan apapun. Mudah-mudahan Tio Marga Kencana nanti bisa melahirkan pemimpin yang bijaksana pertama, yang mempunyai jaringan yang baik di seluruh lapisan masyarakat, terutama jaringan ke atas, jaringan ke samping, dan jaringan ke bawah, Mas. Ini harapan saya. Dan kita jangan perbesar yang namanya perbedaan, tapi kita perbesar yang namanya kebersamaan. Saya berprinsip, Mas Wawan, saya selalu berbaik sangka dengan siapapun. Saya selalu berbaik sangka dengan siapapun. Saya selalu berbaik sangka dengan siapapun. Ini saya ulangi 3 kali, Mas Wawan. Jadi saya berprinsip seluruh warga Tio Marga Kencana ini dari 3.830 mata pilih, Mas Wawan, itu yang akan memilih saya nanti itu 3.827, Mas. Itu kan, ini harapan saya, prinsip saya. Kalau saya ngomongin 100% itu saya saru, Mas, nggak boleh, karena ada 3 calon yang lainnya, ya kan, ada 3 calonnya. Tapi saya berprinsip 3.800, ya kan, 27 itu akan memilih saya. Jadi saya tidak punya rasa berburuk sangka terhadap siapapun. Itu, Mas. Terima kasih. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Mas Supri. Kita tinggal doa sama-sama. Amin, amin. Semoga Tio Marga Kencana ini bisa menjadi contoh yang luar biasa dalam pelaksanaan Pilkati. Amin, amin, sehingga amin. Pilkati di Marga Kencana dan secara keseluruhan di Kabupaten Tulang Bang Barat itu bisa berjalan dengan baik. Siap. Dan kemudian sportif, tanpa intimidasi, juga Siap. tanpa hal-hal yang baik. Kalau Mas Supri punya prinsip, Nusantara TV juga punya prinsip. Setiap niat yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik agar hasilnya tetap baik. Itu saja. Terima kasih Mas Supri. Terima kasih. Salam jaga, 2 jari. Tetap jaga kesehatan Mas Supri. Kita masih punya waktu beberapa hari di masa tenang ini. Mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa memanfaatkan waktu istirahat dengan tenang, berpikir dengan tenang, menenangkan hatinya, sehingga tidak salah pilih dalam pemilihan Pilkati nanti. Dan jangan kemana-mana. Kita akan coba gembleng lagi di calon-calon yang lain. Apa mereka juga punya satu visi yang luar biasa untuk memajukan Tio-nya masing-masing. Kita tinggal berdoa bersama. Semoga berjalan dengan lancar. Di Nusantara TV untuk Anda semua.